Tadi Majelis Hakim menanyakan terhadap saksi yakni mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit, dan saat ini saksi selanjutnya yaitu Rifaizal Samuel, mantan Kasubnit 1 Reskrimum Polres Metro Jakarta Selatan. Dan di hadapan hakim, ketua menjelaskan bahwa saat olah TKP ditemukan adanya 10 selongsong peluru, 3 proyektil dan 4 serpihan. Saat itu Kasat Reskrim diperintahkan Ferdi Sambo tidak boleh memasang garis polisi. Saudara masuk pertama ke sana, saudara melihat menemui di sana ada saudara Beni Ali dan saudara. Izin, ada Pak FS, ada Pak Beni Ali, kemudian ada Pak Susanto, Saudara Susanto, AKP Tatak, oke. Dan beberapa saat kemudian ada Pak Hendra Kurniawan. Oke, ada Hendra Kurniawan. Pada saat olah TKP tersebut, saudara mendapat tugas untuk melakukan interogasi. Izin yang mulia, Ya. jadi kami kan pelaksana yang mulia. Ya. Yang melaksanakan olah TKP itu dari tim identifikasi Satreskrim Polres. Oke. Dibantu oleh beberapa penyidik yang mulia. Demikian. Oh, tim identifikasi. Betul yang mulia, jadi kami membantu proses tersebut. Saat saudara masuk, saudara masih melihat jenazah Joshua tertelungkup? Masih yang mulia. Masih tertelungkup. Saudara sempat mendapatkan penjelasan dari saudara Ferdi Sambo apa yang terjadi, atau hanya mendapatkan penjelasan dari saudara Kasat Reskrim? Izin menjelaskan, jadi pada saat kami tiba, kami dijelaskan oleh Kasat Reskrim saat itu, AKBP Ridwan Soplanit, bahwa ada kejadian peristiwa tembak-menembak antar anggota di rumah Kadif Propam. Setelah itu kami masuk sambil Kasat memberikan beberapa penyampaian terkait pembagian tugas. Kemudian setelah sampai di TKP, di lokasi TKP inti, kami bertemu dengan yang tadi saya sebutkan. Kemudian kami meminta izin bahwa kami dari Polres Jaksel izin melaksanakan olah TKP. Kemudian memang ada beberapa penjelasan yang pastinya kami kurang ingat, akan tetapi penjelasan tersebut terkait peristiwa datangnya Pak Sambo, kemudian terkait peristiwa tembak-menembak tersebut, kemudian juga dibahas. Coba penjelasan itu dari siapa? Dari Pak Ferdi Sambo dan Richard saat itu. Coba saudara ingat-ingat apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo kepada saudara. Izin yang mulia, jadi saat itu Pak Sambo menyampaikan bukan hanya kepada saya, tetapi kepada penyidik yang datang, terkait bahwa setelah terjadi peristiwa tembak-menembak ini, kemudian Pak FS atau saya saat itu menyampaikannya bahwa datang setelah terjadi peristiwa itu. Saudara Ferdi Sambo menyampaikan bahwa setelah terjadi proses tembak-menembak setelah Joshua, berarti kan setelah Joshua tertembak. Betul yang mulia. Saudara Ferdi Sambo baru tiba. Betul yang mulia. Kita saksikan tadi bersama-sama di video di CCTV bahwa saudara Ferdi Sambo tiba, Joshua, almarhum Joshua masih hidup. Betul yang mulia. Oke. Lanjut. Kemudian setelah itu kami melaksanakan olah TKP seperti biasa. Tim identifikasi kami melaksanakan pemotretan bagian-bagian rumah. Kemudian juga kita melihat banyak serpihan ataupun banyak pecahan-pecahan yang ada di dalam rumah, yang kemudian akhirnya dari proses pengumpulan barang bukti tersebut kami mendapatkan ada 10 selongsong peluru, kemudian ada 3 proyektil dan ada 4 serpihan. Kemudian setelah itu kami melaksanakan pemasangan polis lain. Memang pada saat itu kami tidak diperkenankan untuk melaksanakan pemasangan polis lain di luar rumah. Saat itu perintah dari Kasat Reskrim. Kemudian saya tanyakan kenapa tidak boleh Bang. Perintah Pak FS tidak boleh karena tidak boleh ramai-ramai. Jangan sampai orang luar tahu karena ini komplek Polri. Seperti itu yang mulia. Kemudian kami melaksanakan interogasi singkat. Kami meminta agar saksi dihadirkan saat itu. Jadi ada saksi Richard, Kuat, dan Ricky saat itu. Kami melaksanakan interogasi kepada Richard. Kami tanyakan
siapa yang menembak? Kemudian Richard menjawab bahwa saya komandan yang menembak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang kami cecar kepada saudara Richard saat itu, sampai akhirnya kami di-cut oleh Pak FS bahwa beliau mengatakan kepada saya, jangan tanya kencang terhadap Richard karena dia sudah membela keluarga saya. Jadi kalau kamu tanya seperti itu, psikologisnya akan terganggu. Jangan tanya kencang-kencang kepada Richard. Jangan tanya kencang-kencang karena saudara Richard telah membela keluarga saya. Betul yang mulia. Jadi Richard dianggap membela keluarga Pak FS saat itu, kemudian juga Richard habis mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Oke. Itu penekanan pertama yang saudara hadapin. Itu penekanan yang mulia. Kemudian setelah itu saya tidak menyecar pertanyaan kepada Richard, saya melipir kepada Kuat dan Ricky saat itu. Saya tanyakan terkait persesuaian waktu, apakah benar peristiwa tersebut. Mereka berdua mengatakan iya, mereka berdua mengatakan dan melihat bahwa almarhum Joshua yang melakukan tembakan terlebih dahulu. Posisi Kuat pada saat itu di lantai 2 mengarah ke arah lantai 1, kemudian posisi Ricky saat itu berada di lokasi dapur sambil merunduk, akan tetapi yang bersangkutan melihat bahwa almarhum Joshua yang melakukan tembakan terlebih dahulu. Setelah itu kami catat yang mulia, jadi dalam proses olah TKP tersebut kami jadikan suatu laporan hasil penyelidikan kami sehingga terbitlah LP model A.